Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyebaran dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui ajaran para wali songo. Berikut penjelasan videonya. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang proses penyebaran dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui ajaran para wali songo. Bisa kita lihat selanjutnya adalah foto-foto para wali songo yang mengajarkan Islam di Indonesia. Ada 9 wali songo ya. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau nama lainnya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Maulana Malik Ibrahim ini pernah bermukim di Champa atau sekarang dikenal dengan Kamboja selama 13 tahun. Di sana, dia menikahi seorang putri, seorang raja, dan memiliki dua putra, yaitu Sunan Ampel dan Raden Santri. Daerah tujuan utamanya adalah Desa Sembalo yang ada di Gresik, daerah yang masih berada dalam kekuasaan Majapahit. Aktivitas pertamanya adalah berdagang dengan cara membuka warung. Selain itu, ia juga membuka pengobatan untuk masyarakat secara gratis dan ia juga pernah diundang untuk mengobati istri raja. Dan beliau wafat pada tahun 1419 Masehi di Kampung Gapura, Jawa Timur. Selanjutnya adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Champa pada tahun 1401 Masehi. Daerah dakwah Sunan Ampel di Indonesia yaitu Surabaya dan Demak. Pada tahun 1443 Masehi, Sunan Ampel masuk ke Jawa bersama dengan Raden Santri, saudaranya. Mereka berdua memulai kehidupan baru di Jawa. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban dan dikaruniai beberapa putra dan putri, termasuk Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel membangun pondok pesantren di Ampel Denta pada pertengahan abad ke-15. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara dan mancanegara. Ia mengenalkan istilah molimo pada dakwahnya yang berisi seruan untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti judi, minuman keras, zina, mencuri, dan penggunaan narkoba. Sunan Ampel juga wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak. Selanjutnya adalah Sunan Bonang atau Raden Makhdun Ibrahim lahir di Ampel Denta pada tahun 1465 Masehi. Daerah dakwah Sunan Bonang adalah Jawa Timur. Beliau dikenal dengan pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Sunan Bonang mulai berdakwah dengan berkelana ke pelosok negeri. Ia pergi ke Kediri yang masyarakatnya masih menganut agama Hindu. Di sana ia mendirikan Masjid Sangkal Daha dan mendirikan Pasujuduan Sunan Bonang yang sangat terkenal. Sunan Bonang akhirnya menetap di desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, yaitu yang kurang lebihnya berjarak 15 km dari Rembang. Daerah itu kemudian terkenal dengan nama Bonang sesuai nama Sunan Bonang. Di sana, Sunan Bonang mendirikan pesantren yang saat ini bernama Watu Layar. Sunan Bonang juga ditunjuk sebagai imam besar Kesultanan Demak. Beliau juga diangkat sebagai panglima tertinggi. Ajaran yang dibawa Sunan Bonang adalah campuran dari ajaran tasawuf dan ahlus sunnah. Sunan Bonang sangat menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Sunan Bonang juga mendalami ilmu kebatinan dan ilmu zikir. Dalam proses penyampaian ajaran Islam di Indonesia, Sunan Bonang piawai memadukannya dengan tradisi masyarakat di sana. Sunan Bonang juga bekerja sama dengan muridnya yaitu Sunan Kalijaga dalam menciptakan media penyampaian dakwah yang mudah difahami masyarakat. Contohnya, dalam pematasan wayang, Sunan Bonang sangat piawai menjadi dalang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makamnya berada di kota Tuban. Lalu ada Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecil Sunan Derajat ini adalah Raden Kosim, putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Jadi beliau adalah putra dari Sunan Ampel
Lalu Sunan Derajat mendapatkan tugas pertama kalinya sebagai seorang Sunan Derajat mendapatkan tugas pertama kalinya dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Lalu materi dakwah Sunan Bonang yaitu menggunakan seni suluk yang dikenal sebagai seorang dan beliau dikenal juga sebagai seorang yang bersahaja. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di perbukitan Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Lalu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus atau nama kecilnya Jafar Shodiq lahir pada 9 September 1500 Masehi. Beliau mengajarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Salah satu populer dari strategi dakwah Sunan Kudus adalah saatnya menggunakan sapi sebagai sarana dakwahnya. Kala itu Sunan Kudus mengikat sapi di halaman masjid untuk menarik atensi masyarakat sekitar agar datang ke masjid. Menurut kepercayaan masyarakat, sapi merupakan binatang yang dihormati. Lalu Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Lalu beliau diperkirakan meninggal pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi di Kudus. Lalu ada Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Beliau merupakan anak dari Maulana Ishak, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik. Ia juga membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidamukti, Selatan Gresik. Pesantren itu kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut juga Giri Kedaton. Lalu beliau diperkirakan meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebumas, Gresik. Lalu ada Sunan Kalijaga atau Raden Said dilahirkan sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan wali yang berjiwa besar, pemimpin pejuang, mubalik, pujangga, dan filosof. Sunan Kalijaga pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ia ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang atau tatal atau dalam kurung pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi dari Sunan Kalijaga. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan Sunan Bonang. Ia juga memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwahnya. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dan beliau diperkirakan wafat pada tahun 1513 Masehi di Desa Kadalangu, Demak. Lalu selanjutnya adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said lahir pada tahun 1450 Masehi. Metode dakwah Sunan Muria yaitu dengan menggunakan kesenian dan tradisi budaya Jawa. Misalnya adat kenduri pada hari-hari tertentu seperti kematian anggota keluarga, lalu ada nelung dina atau 3 harian sampai nyiu 1000 hari yang tidak diharamkannya. Daerah dakwah Sunan Muria cukup luas dan tersebar mulai lereng-lereng Gunung Muria, pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara Jawa Tengah. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, betapapun rumitnya masalah itu. Solusinya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah di Jepara, Tunai, dan di sekeliling Jawa Tengah. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1560 Masehi. Beliau dimakamkan di puncak Gunung Muria di Desa Celo, Kecamatan Dawe, Kudus. Lalu yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi, di mana daerah dakwahnya adalah Jawa Barat. Metode dakwah Sunan Gunung Jati
Yang pertama adalah dengan pendekatan kultural dan menghormati budaya lokal. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus dan murid-muridnya. Lalu, Sunan Gunung Jati juga pernah mendirikan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pakunwati. Dalam berdakwah, ia mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Bersama putranya, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Lalu beliau diperkirakan wafat pada umur 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Sekian penjelasan saya mengenai para wali songo di Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.